Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Universitas 11 Maret Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, semester 3. Tujuan pembuatan video pembelajaran kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dengan memahami materi Pegadaian. Sebelum membahas detail materi Pegadaian, mari kita samakan persepsi tentang bank dan LKBB, menjelaskan pengertian bank dan jenisnya. Bank merupakan lembaga yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan mengeluarkan dana tersebut ke masyarakat, serta memberikan jasa bank. Jenis bank menurut fungsinya yaitu ada bank umum, bank perkreditan rakyat atau BPR, bank sentral atau Bank Indonesia. Jenis bank menurut kepemilikannya terdiri dari bank milik pemerintah, bank milik swasta asing, bank milik asing, dan bank milik campuran. Selanjutnya ada jenis bank menurut bentuk operasionalnya terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Selanjutnya yaitu menjelaskan pengertian LKBB dan jenisnya. LKBB adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat. Jenis LKBB terdiri dari asuransi, pegadaian, dana pensiun, koperasi, lembaga pembiayaan yang terdiri dari sewa guna usaha atau leasing, modal ventura, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen. Selanjutnya yaitu keterkaitan bahwa materi Pegadaian merupakan bagian dari lembaga keuangan bukan bank. Selanjutnya yaitu materi Pegadaian yang akan dibahas dalam video kali ini yaitu terdiri dari pengertian Pegadaian, sejarah Pegadaian, ciri-ciri Pegadaian, jenis-jenis Pegadaian, struktur pimpinan dalam Pegadaian, kegiatan usaha dalam Pegadaian, implementasi proses pinjaman atas dasar hukum Pegadaian, dan manfaat Pegadaian. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Pegadaian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Dengan bahasa mudahnya, gadai merupakan proses meminjam dana oleh seseorang kepada sebuah lembaga atau perum pegadaian dengan memberikan jaminan berupa barang bergerak seperti BPKB, sepeda motor, mobil, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu sejarah Pegadaian. Perkembangan lembaga Pegadaian dimulai dari Eropa, yaitu negara-negara Italia, Inggris, dan Belanda. Pengenalan usaha Pegadaian di Indonesia diawali pada masa awal masuknya kolonial Belanda, yaitu sekitar akhir abad ke-19 oleh sebuah bank yang bernama Bank Van Lening. Pada zaman kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih usaha dinas Pegadaian dan mengubah status Pegadaian menjadi perusahaan negara atau PN. Pegadaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 PRP tahun 1990. Perkembangan selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintahan RI Nomor 7 tahun 1969 PN, Pegadaian berubah menjadi perusahaan jabatan atau Perjan. Kemudian pada tanggal 10 April 1990, Perjan Pegadaian berubah menjadi perusahaan umum atau perum Pegadaian. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri Pegadaian. Usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdapat barang-barang berharga yang digadaikan. Yang kedua, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu barang yang digadaikan dapat ditembus kembali. Jenis Pegadaian dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, Pegadaian konvensional, merupakan produk pinjaman yang memberikan keuntungan tersendiri bagi Pegadaian. Keuntungan tersebut diperoleh dari biaya administrasi dan bunga. Produk Pegadaian konvensional yang tersedia adalah KCA atau kredit cepat amanah, Kasida, kreasi, dan gadai efek. Yang kedua adalah Pegadaian syariah. Perbedaan dengan produk konvensional adalah dari suku bunga pinjaman. Pegadaian syariah bebas dari unsur bunga dan riba atau sesuai dengan nilai dalam Islam. Produk yang tersedia adalah amanah, sertifikat, RAN, arum BPKB, arum emas, arum haji, gadai sertifikat syariah. Selanjutnya ada struktur pimpinan dalam Pegadaian. Dalam perusahaan Pegadaian, struktur pimpinan umumnya terdiri dari beberapa posisi penting, yaitu yang pertama, Direktur Utama, merupakan posisi puncak dalam struktur organisasi Pegadaian.
Direktur utama bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan perusahaan dan membuat keputusan strategis untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua ada direksi. Direksi terdiri dari beberapa direktur yang bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu dalam perusahaan. Yang ketiga ada manajer cabang. Manajer cabang bertanggung jawab atas operasional cabang pegadaian di lokasi tertentu. Yang keempat ada manajer regional. Manajer regional bertanggung jawab atas beberapa cabang di wilayah tertentu. Selanjutnya ada manajer fungsional. Manajer fungsional bertanggung jawab dan memimpin tim dalam bidang masing-masing dan bertanggung jawab atas strategi dan pelaksanaan kegiatan di bidang tersebut. Selanjutnya ada supervisor. Supervisor bekerja mengawasi pekerjaan sehari-hari di tingkat operasional serta memberikan arahan kepada staf. Selanjutnya ada kegiatan usaha Perum Pegadaian. Dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu penghimpunan dana. Dana yang diperlukan oleh Perum Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari yang pertama, pinjaman jangka pendek dari perbankan, yang kedua, pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya, yang ketiga, penerbitan obligasi, yang terakhir adalah dari modal sendiri. Yang kedua ada penggunaan dana. Dana yang telah berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Perum Pegadaian yang antara lain yaitu yang pertama uang kas dan dana likuid lain, yang kedua pembelian dan pengadaan berbagai bentuk aktiva tetap dan inventaris, selanjutnya ada pendanaan kegiatan operasional, selanjutnya penyaluran dana, yang terakhir ada investasi lain. Yang ketiga ada produk dan jasa Perum Pegadaian. Beberapa produk dan jasa yang disediakan oleh Perum Pegadaian yang pertama yaitu pemberian pinjaman atas dasar hukum pegadaian, yang kedua ada penafsiran nilai barang, yang ketiga ada penitipan barang, yang terakhir ada jasa lain. Materi selanjutnya yaitu tentang implementasi proses penggadaian barang atas dasar hukum gadai. Yang pertama yaitu ada penggadaian barang. Penggadaian barang digolongkan menjadi 2, yaitu ada barang yang dapat digadaikan dan barang yang tidak dapat digadaikan. Barang yang dapat digadaikan dapat berupa barang-barang kendaraan, barang elektronik, barang perhiasan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah barang yang tidak dapat digadaikan. Barang yang tidak dapat digadaikan dapat berupa barang-barang seperti barang pemerintah atau barang hak milik pemerintah, kemudian ada hewan atau binatang, dan selanjutnya adalah barang-barang yang bukan atas kepunyaan sendiri atau dalam artian adalah barang yang dipersewa belikan. Yang kedua yaitu penaksiran barang, besarnya jumlah pinjaman tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan. Maka barang yang akan diterima dari nasabah akan ditafsirkan nilainya. Pedoman penafsiran ini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama yaitu ada barang kantong yang berupa emas dan permata, dan yang kedua ada barang gudang yang berupa mobil, mesin, dan lain-lain. Yang ketiga ada pemberian pinjaman. Penentuan jumlah uang pinjaman ini juga berdasarkan persentase tertentu terhadap nilai taksir berdasarkan golongan yang besarnya berkisar antara 80 sampai 90%. Terdapat 2 kewajiban yang akan dilakukan oleh nasabah dan pihak pegadaian. Yang pertama yaitu pelunasan oleh nasabah. Nasabah mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterimanya. Yang kedua, pelelangan barang oleh pegadaian. Penjualan barang yang digadaikan melalui suatu pelelangan apabila yang pertama, pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak dapat menebus barang tersebut. Kedua, pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjaman hasil pelelangan tersebut. Kemudian, materi manfaat pegadaian. Manfaat yang diperoleh nasabah adalah yang pertama, penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau instansi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Yang kedua yaitu penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari Perum Pegadaian sendiri yaitu ada jasa yang diberikan kepada nasabahnya. Yang pertama ada penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh pinjaman dana. Yang kedua penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah pemeroleh jasa
tertentu dari Perum Pegadaian. Yang ketiga, ada pelaksanaan misi Perum Pegadaian sebagai suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. Yang keempat, yaitu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990, laba yang diperoleh Perum Pegadaian digunakan untuk: pertama, dana pembangunan semesta 55%, kedua, cadangan umum 20%, yang ketiga yaitu cadangan tujuan 5%, dan yang terakhir dana sosial sebesar 20%. Demikian video materi tentang Pegadaian yang dapat kita sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat menambahkan wawasan dan referensi bagi kita semua. Apabila ada kritik saran dapat ditulis pada komentar di bawah ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.